بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah yang tidak lain tujuan kita jemaah yang saya muliakan kecuali dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita selalu dan senantiasa memperbanyak syukur sehingga nikmat yang besar ini jemaah yang dimuliakan Allah mewajibkan kita untuk selalu dan senantiasa memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita al-istiqamah dan keteguhan hati di atas tauhid sampai kematian datang kepada kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan berkaitan dengan an-nadhar, bahwa termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang bernadhar untuk selain Allah tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah sebutkan apa itu nadhar dan pembagiannya. Tidak ada hajat bagi kita untuk mengulang pembahasan tersebut. Baik, malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang baru dari kitab Tauhid, yaitu bab minasyirik al-isti'adzatu bighairillah. Pembahasan termasuk dari perbuatan syirik beristi'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, al-isti'adzah, meminta perlindungan, adalah merupakan salah satu ibadah yang mulia di dalam Islam, yang nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya.
bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada seorang hamba dia meletakkan ibadahnya yang semestinya murni untuk Allah Azza wa Jal, dia beri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang dinamakan dengan perbuatan kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain dari syirik, dari dosa-dosa besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita baca beberapa ayat dan hadis yang ada di dalam pembahasan kita pada malam yang mulia ini, mungkin di sana ada sebuah poin penting yang harus kita fahami dahulu, yaitu berkaitan dengan definisi al-isti'adzah. Karena memang pembahasan kita malam hari ini berkaitan tentang salah satu ibadah yang mulia, yaitu meminta, memohon perlindungan. Maka kita harus tahu apa itu al-isti'adzah. Kita harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengan al-isti'adzah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, diterangkan oleh para ulama, al-isti'adzah secara bahasa artinya adalah talabul aun, meminta perlindungan. Ini secara bahasa. Adapun makna al-isti'adzah secara syariah yang ditetapkan dan diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah talabul i'adzah minasy al-makruh, yaitu meminta perlindungan dari sesuatu yang ia benci yang akan menimpa dirinya pada masa yang akan datang. Nah, ini dinamakan dengan al-isti'adzah, minta perlindungan. Dari apa seseorang meminta perlindungan? Dari sesuatu yang ia tidak sukai, dari sesuatu yang ia benci dan tidak ia mahui perkara tersebut yang akan menimpa dirinya pada masa yang akan datang. Nah, ini dinamakan dengan al-isti'adzah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita sebutkan bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah. Yang pertama diterangkan oleh para ulama adalah al-iltija ilallah azza wa jal. Yang pertama adalah berupaya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebaik-baik pelindung. Ini yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, al-i'tisam billahi azza wa jal, berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan apa? Al-isti'adzah, meminta perlindungan tadi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-yaqin, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi dan akan memberikan kecukupan. Nah, tiga hal ini jamaah yang dimuliakan Allah nggak bisa dipisahkan dari
sebuah amalan yang dinamakan dengan al-isti'adzah. Amalan yang mulia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah. Dan memalingkan al-isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan dengan perbuatan syirik. Isti'adzah yang bagaimana? Isti'adzah yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan pengerendahan diri terhadap zat yang dimintai perlindungan tersebut. Itulah yang dinamakan dengan al-isti'adzatul ibadah. Sehingga tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di dalam sebuah surah yang insyaallah kita semua menghafal surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah Azza wa Jal, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Rabbul Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbun nas, pencipta, pemilik dan pengatur manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengambil kesimpulan bahwa al-isti'adzah yang disertai dengan pengagungan, pengerendahan diri, disertai dengan al-mahabbah, kecintaan, ini dinamakan dengan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Sebagaimana kaidah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho terhadap amalan tersebut. Iya. Dan setiap amalan yang diridhai serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan ibadah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dinamakan dengan apa? Ibadah yang kata para ulama kaidahnya adalah kulluha lillah, semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perbuatan kesyirikan. Jelas dan gamblang sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya al-isti'adzah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang lain, yaitu tepatnya di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Coba jemaah perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu," sesungguhnya, kana rijalun, ada kaum rijal, kaum laki-laki dari kalangan manusia, ya, ya'udzuna birijalin, mereka meminta perlindungan kepada
laki-laki dari kaum jin, kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rahaqa. Malah kata Allah Subhanahu wa taala, jin yang mereka minta perlindungan tersebut menambah untuk mereka apa? Sewenang-wenangan. Semakin ditambah rasa takut kepada mereka. Nah, makna ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada kaum jin untuk memberikan keamanan kepada mereka. Nah, ini sering terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang terkadang melewati sebuah tempat tersebut gelap misalnya, apalagi di tempat itu ada pepohonan yang katanya dikeramatkan, ada yang menjaganya dari kalangan jin, ya. Sehingga orang-orang yang melewati jalan tersebut, mereka meminta perlindungan kepada penguasa-penguasa jin yang menjaga daerah itu, supaya diberikan keamanan untuknya. Supaya diberikan keamanan dari apa yang mereka khawatirkan. Akan tertimpa musibahkah, tertimpa malapetakakah, dan sebagainya dari hal-hal yang tidak ia inginkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan perbuatan mereka itu meminta perlindungan kepada sebagian ataupun para penguasa-penguasa jin, justru mereka itu akan menambah apa? Sewenang-wenangan, ditambah rasa takut, semakin dibuat takut orang itu. Kapan? Ketika ia berlindung ataupun meminta perlindungan kepada para jin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ayat yang mulia yang kita baca tadi itu diterangkan oleh para ulama, di dalamnya terdapat larangan seseorang meminta perlindungan kepada para jin, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu perlindungan yang disertai dengan apa? Kecintaan, ketundukan, pengerendahan diri, pengagungan dan sebagainya. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ayat yang sangat jelas dan gamblang sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Terang sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba meminta perlindungan kepada jin, justru jin itu yang akan membuat apa? Menambah rasa takut di dalam jiwanya. Tambah rasa takutnya. Ini banyak terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Berlindung dari air bah yang besar misalnya, meminta perlindungan dari kegelapan di malam hari, dari para penjaga-penjaga kegelapan tersebut. Na'udzubillah. Justru semakin kita berlindung kepada mereka itu semakin bertambah rasa takut. Semakin takut, semakin takut. Coba kalau misalnya kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku hanya berlindung kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perlindungan ya Allah dari segala apa yang membahayakan diriku. Ya Allah, apa yang akan menimpaku dari sebuah kejelekan, itu semuanya tidak akan keluar dari apa yang telah Engkau tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz untukku ya Allah. Kalau demikian keyakinan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, niscaya akan hilang dari diri kita apa? Kekhawatiran demi kekhawatiran. Nah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa al-isti'adzah adalah sebuah ibadah.
adalah sebuah ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan muslimin supaya mereka hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan yang kedua dari pembahasan al-isti'adzah. Kalau yang pertama tadi kita sudah sebutkan apa itu al-isti'adzah, yang kedua kita telah menerangkan al-isti'adzah adalah ibadah dan telah kita sebutkan dalilnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang ingin kita bahas di sini adalah anwa' al-isti'adzah. Jenis-jenis al-isti'adzah. Ini penting untuk kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah. Untuk kita bisa golongkan mana yang termasuk kesyirikan kepada Allah dan mana al-isti'adzah yang disunnahkan dan mana al-isti'adzah yang itu merupakan perkara kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya al-isti'adzah itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya. Ini kalau dicatat bagus ini. Kenapa? Karena memang kita ini bukan seperti apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kalau Al-Imam Al-Bukhari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau tidak pernah menulis hitam di atas putih. Tidak pernah. Yeah. Beliau dengar sampai ke rumah dan ke kampung halaman baru beliau catat. Demikian. Sebagian riwayat disebutkan tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mendengarkan gurunya menyampaikan hadis dan beliau mencatat hadis yang disampaikan kemarin oleh gurunya. Demikian. Beliau terus memusatkan pendengaran beliau. Gurunya menyampaikan qala haddatsana fulan qala akhbarana allan, beliau dengar sambil beliau mencatat pelajaran yang kemarin. Apa ada di antara kita yang seperti ini? Tidak ya? Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala, beliau bisa menangkap semua yang disampaikan oleh syekhnya dalam keadaan beliau mengantuk. Iya. Kalau kita mengantuk yang sudah ada hilang semuanya. Kan begitu. Makanya kata para ulama apa? Ya, al-ilmu sayyidun. Ilmu itu ibarat hewan atau binatang buruan. Ya. Liar jamaah yang dimuliakan Allah. Wal kitabatu qayyiduh. Sedangkan mencatat ilmu itu adalah tali yang mengikatnya. Maka kata penyair tersebut, qayyid suyudaka bil habalil wathiqah. Maka ikatlah ilmumu itu, buruanmu tersebut dengan apa? Dengan tali yang kuat. Ya. Ini pepatah yang sangat baik, termasuk nasihat untuk kita semuanya. Ada lanjutannya sebenarnya. Saya baca ya. Ya, kata penyair tersebut, wa minal hamaqah, termasuk dari sebuah kedunguan, seseorang sudah menghabiskan waktunya, tenaganya untuk menangkap buruan, ketika buruannya itu sudah tertangkap dia lepas lagi. Kata penyair tersebut, ini bagian dari kedunguan ini. Iya, tapi saya nggak bilang antum jamaah yang di sini dungu ya. Jangan salah difahami nanti. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini tadi yang saya maksudkan kalau dicatat bagus kan. Qala al-awwal, yang pertama dari jenis al-isti'adzah adalah al-isti'adzatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadamminatu li kamalil iftiqari ilayhi wal i'tisam bihi wa i'tiqadu kifayatihi wa tamamu himayatihi min kulli syai'in hadir au mustaqbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, jenis al-isti'adzah yang pertama adalah
al-isti'adzah billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Dan kata para ulama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meminta perlindungan yang terkandung di dalamnya kesempurnaan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkandung di dalamnya keyakinan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi penjagaan terhadapnya dari segala sesuatu yang ada di hadapannya ataupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Saya ulangi jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Apa maknanya? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya apa? Kesempurnaan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkandung pula di dalamnya kesempurnaan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kecukupan dan penjagaan terhadapnya dari sesuatu yang akan menimpanya sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isti'adzah jenis yang pertama ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diselewengkan, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau diselewengkan, dipalingkan kepada selain Allah, maka inilah yang dinamakan dengan asyirik. Bagaimana bisa jemaah yang dimuliakan Allah, kita lewati sebuah tempat yang di situ ada sebuah pohon yang katanya keramat. Kemudian orang-orang meyakini bahwa di tempat itu ada yang menjaganya dari jin. Kemudian kita berlindung kepada jin tersebut, disertai dengan apa? Kesempurnaan rasa butuh, kesempurnaan keyakinan bahwa ia yang akan menjaga. Ini kesyirikan namanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Syirik. Sangat banyak dari kalangan muslimin terjatuh ke dalam syirik di dalam permasalahan yang pertama ini, dalam keadaan ia tidak sadar bahwa itu syirik. Dalam keadaan ia tidak sadarkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jenis yang pertama ini murni untuk Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah meminta perlindungan melalui perantara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta perlindungan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara sifat-sifat Allah, atau dengan perantara keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Disyariatkan di dalam agama kita yang mulia ini. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini tidak mengharamkan semua jenis al-isti'adzah. Nanti kita akan sebutkan al-isti'adzah yang mana yang diharamkan di dalam syariat kita. Nah, jenis yang kedua ini jemaah yang dimuliakan Allah, hukumnya adalah sunnah. Seperti seseorang
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta perlindungan kepada Allah dengan perantara kalamullah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi pahami ya? Ini hukumnya adalah sunnah. Datang di dalam riwayat yang lainnya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa beliau ajarkan para sahabat dan beliau ajarkan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "A'udzu biridhaka min sakhatik." Ya Allah, aku berlindung melalui dengan keridhaanmu dari apa? Dari kemurkaanmu ya Allah. Nah, ini juga hukumnya sunnah. Dilakukan, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Datang dalam riwayat yang lainnya, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi." Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajid, dari kejelekan yang aku dapati. Nah, ini semuanya merupakan dalil-dalil yang membolehkan seseorang beristiadah, meminta perlindungan dengan perantara apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya boleh, hukumnya adalah sunnah, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak pernah mengharamkan seluruh jenis al-isti'adah, sebagaimana pula kita tidak pernah mengharamkan seluruh jenis at-tawassul. Bagaimana nanti kita akan lewati pembahasan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-isti'adzatu bil amwat au bil ahya' ghairil hadirin al-qadirina 'ala al-'aun, fahadha syirkun. Nah, perhatikan baik-baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada mayit yang sudah berada di dalam kubur. Iya. Minta perlindungan kepada mayit-mayit yang sudah di dalam kubur. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Fulan, lindungi kami dari air bah yang begitu besar ini, lindungi kami dari bahaya, lindungi kami dari ini, dari itu. Dia minta kepada siapa? Penghuni kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini syirik. Karena al-isti'adzah jenis yang seperti ini, ya, terkandung di dalamnya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perhatikan baik-baik, meminta perlindungan kepada al-ahya, orang yang masih hidup, ghairil hadir. Ia tidak hadir di hadapannya, dan orang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlindungan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, misalnya dia ada guru di balik
benua sana, di balik pulau sana. Gurunya di Pulau Jawa, dia panggil, wahai Syekh Fulan, aku berlindung kepadamu dari kejelekan ini dan itu. Ini syirik. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mayit yang ada di dalam kubur, orang yang tidak ada di hadapan kita, mereka itu enggak mampu untuk memberikan perlindungan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Enggak mampu memberikan. Iya. Bagaimana bisa mayit yang ada di dalam kubur dia membantu, melindungi? Dalam keadaan ia berada di antara salah satu dari dua keadaan. Kalau ia tidak mendapatkan nikmat, berarti dia mendapatkan azab. Ia sendiri dahulu di dunia, ketika dia masih hidup, dia juga harus meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah. Dia juga berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kita minta perlindungan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur itu? Atau meminta kepada orang yang tidak hadir di hadapan kita, ya, dan ia tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Jadi kesyirikan jemaah yang dimuliakan Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat yang kita baca tadi. Wa annahu kana rijalun minal ins. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jal, ya, ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia, ya'udun, mereka berlindung, meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Justru para jin tersebut menambah kepada mereka sewenang-wenangan, rasa takut. Semakin apa? Dipersempit keadaannya. Memang syaitan keadaannya seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Semakin kita takut kepada dia, semakin besar dia itu. Semakin besar para syaitan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul 'audz bihi minal makhluqin, minal bashari, awil amakin, aw ghairiha, fahadha jaiz. Yang ketiga adalah meminta perlindungan dengan apa yang mungkin untuk ia mintai perlindungan dari kalangan makhluk. Seperti seseorang meminta perlindungan kepada saudaranya. Ia minta berlindung kepada seorang pemimpin misalnya. Wahai komandan saya, wahai pemimpin saya, tolong lindungi saya. Dia mampu untuk memberikan perlindungan. Maka ini hukumnya apa? Jaiz, boleh. Tidak bermasalah. Nah, atau berlindung dengan tempat-tempat yang memang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat berlindung. Seperti misalnya seseorang berlindung dari fitnah. Ya. Nah ini dibenarkan dan dibolehkan di dalam agama kita. Sebagaimana datang hadis dari Nabi SAW, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Fitan, dan juga diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, satakunu fitan, akan terjadi nanti fitnah demi fitnah. Yang digambarkan oleh Rasulullah apa? Orang yang duduk saja melihat fitnah ini masih lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Orang yang berjalan menuju fitnah itu masih lebih mending dibandingkan orang yang berlari. Kemudian kata Nabi apa? Man tasharrafa laha tastashrifhu. Siapa yang berupaya untuk menoleh, melihat, ikut nimbrung di dalam fitnah itu, ia akan terjerumus ke dalamnya. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Wa man wajada fihi malja'an aw ma'adzan falya'udz bih. Barang siapa di antara kalian mendapati tempat berlindung dari fitnah itu, maka hendaknya ia berlindung darinya. Apa di antara tempat berlindung dari fitnah? Di antaranya adalah apa yang kita malam hari ini berada di dalamnya.
majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai jenis fitnah yang melanda umat di akhir zaman ini dengan apa? Dengan cara kita menghadiri majelis ilmu. Jangan kita malas di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu jemaah yang dimuliakan Allah. Sekalipun itu berat, namun hadiri. Dengan kita menghadiri majelis ilmu akan terbuka kalbu kita. Kita bisa memilah mana fitnah, mana bukan, mana baik, mana jelek, mana ibadah, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan sebagainya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muslimin untuk berlindung dari kejamnya fitnah di masa di akhir zaman dengan apa? Dengan cara menyibukkan diri dengan apa yang ada di sisinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibli." Barang siapa memiliki unta, hewan ternak, hendaknya ia sibukkan dirinya dengan hewan ternak tersebut dan ia jauhkan dirinya dari berbagai jenis fitnah. Bisa dipahami ya? Ini 4 jenis al-isti'adah yang diterangkan oleh para ulama. Ada tersisa waktu, mungkin diberikan waktu 2-3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, al-ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Jadi ya, gitu. Siapa yang dimaksudkan itu? Ya, kalau yang dimaksudkan itu adalah jin yang menjaganya, tidak boleh. Ya, seseorang misalnya buang air kecil di tempat yang gelap. Ya, kalau dia tidak dibenarkan hal-hal yang seperti itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita khawatirkan itu bagian dari rasa takut seseorang. Bagian dari rasa takut. Istilahnya minta izin, kasih tahu. Saya mau buang air kecil di sini. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Adapun berkaitan tentang buang air kecil sembarangan, itu memang diatur di dalam agama kita. Apalagi di tempat yang gelap seperti itu. Kita tidak tahu, mungkin ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin, ya, yang sedang duduk, sedang tertidur misalnya, langsung disiram dengan air seni, marah dia. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau. Disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau. Terkadang ya, manusia yang boleh mengganggu mereka, sehingga mereka panggil untuk mengganggu siapa? Manusia. Salah satu contohnya sebagaimana disebutkan tadi, kencing sembarangan, ada lubang kencingnya terus, ya, atau yang buang air panas misalnya yang berdiri di lubang. Kita tidak tahu jemaah yang dimuliakan Allah siapa saja yang menghuni lubang tersebut. Sehingga kalau kita mendapati ada tempat yang itu adalah sepi, dianjurkan dari kita kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat doa yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi yang kita baca, ya, hadis yang datang dari Khawlah binti Hakim. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa singgah di sebuah tempat, kata Rasul, faqala, lalu dia mengatakan, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi." Kalau dia memiliki doa ini, maka tidak akan memudaratkan dirinya apapun, ya, sampai ia pergi dari tempat yang dia singgah. Jadi tidak
perlu untuk kita melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita baca. Kalau memang tidak ada tempat lain untuk kita buang hajat, bacakan doa ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada pun kalimat ataupun yang lain, ya, ada gunanya. Misalnya ini sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam agama. Allah a'lam bishawab. Sampai di sini kita ini. Semoga ada faedah dan manfaat. Maaf segala kekurangan dan kesalahan. Aku qawli hadza subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina